Hai semuanya, kembali lagi bersama kami Alur Film. Hari ini kami akan membahas lanjutan film dari trilogi The Maze Runner yang berjudul Maze Runner The Scourge Trial. Film ini dirilis pada tahun 2015 karya sutradara Wes Ball dan dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal seperti Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brody Sangster, Ki Hong Lee, dan masih banyak yang lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur filmnya. Film diawali oleh Thomas yang terbangun karena teriakan dari Minho dan diperlihatkan mereka semua yang selamat dari labirin diantar oleh pasukan bersenjata yang pada season 1 menyelamatkan mereka pergi ke sebuah tempat penampungan. Di sana terjadi baku tembak antara pasukan bersenjata dengan kawanan zombie dari manusia yang telah terinfeksi virus yang diberi nama Krangks. Sesampainya di tempat penampungan, Thomas dan kawan-kawan bertemu dengan pemimpin dan pengelola di sana bernama Mr. Johnson. Dan dia mengatakan bahwa di tempat itu, Thomas dan yang lainnya akan aman dari kejaran Wicked dan Krangks. Kemudian, Thomas diinterogasi oleh Mr. Johnson tentang di pihak siapa Thomas saat ini, apakah Wicked atau bukan. Dengan tegas, Thomas mengatakan bahwa walaupun dia dulunya bagian dari Wicked, namun melihat apa yang dilakukan oleh Wicked pada teman-temannya, membuat Thomas saat ini tidak berada pada pihak mereka. Usai pembicaraan dengan Mr. Johnson, Thomas kemudian diarahkan ke sebuah tempat makan. Di sana, Minho mengatakan bahwa labirin mereka bukanlah satu-satunya di dunia. Terdapat banyak labirin dengan ujian yang sama, dan pelakunya juga sama, yaitu Wicked. Kemudian datanglah Mr. Johnson yang memanggil beberapa nama dan mengatakan bahwa orang-orang yang dipanggil tersebut akan dibawa ke sebuah tempat penampungan yang jauh dan aman dari serangan Krangks. Namun, terdapat batasan orang yang dapat dibawa, sehingga hanya sedikit yang bisa diangkut pada saat itu. Setelah selesai makan, Thomas dan yang lainnya kemudian diarahkan oleh petugas ke kamar mereka untuk beristirahat. Di malam harinya, Thomas yang tidak bisa tidur tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang pria bernama Aris yang datang melalui lubang saluran udara. Kemudian, Aris mengajak Thomas ke suatu tempat melewati lubang saluran udara tersebut. Di sana, dia memperlihatkan bahwa setiap malam terdapat tubuh manusia yang dimasukkan oleh para dokter di sana ke sebuah tempat rahasia yang hanya bisa diakses oleh ID card tertentu. Dan Aris juga mengatakan saat ini ia tidak dapat mengetahui apa yang mereka lakukan kepada orang-orang tersebut. Namun Aris menganggap bahwa tidak pernah ada orang yang pergi dari tempat penampungan ini. Skin berganti pada keesokan harinya, di mana Mr. Johnson kembali memanggil beberapa nama lagi dengan dalih akan dibawa pergi ke suatu tempat yang aman. Saat Mr. Johnson keluar dari tempat tersebut, Thomas melihat bahwa ada penjaga yang membuka pintu dengan menggunakan ID card-nya. Seketika, dia langsung menghampiri orang tersebut dan membuat keributan di sana dengan dalih Thomas ingin menemui Teresa. Karena Teresa sejak awal selalu dipisahkan dengan Thomas dan yang lain. Pertikaian mereka pun akhirnya dihentikan oleh Mr. Johnson dan memasukkan Thomas dan kawan-kawannya ke kamarnya lagi serta menguncinya. Meskipun Thomas gagal menemui Teresa, tetapi Thomas mendapatkan apa yang dia mau, yaitu ID card sang penjaga. Saat Thomas dan yang lain sedang berdebat tentang tempat tersebut, tiba-tiba Aris datang dan mengajak Thomas untuk pergi ke ruangan rahasia itu kembali dengan melewati saluran udara. Dan benar saja, ternyata ID card yang sebelumnya Thomas curi mampu digunakan untuk membuka pintu ruangan rahasia tersebut. Di sana, mereka berdua melihat banyak sekali tubuh manusia yang digantung dengan selang-selang yang berada pada tubuh mereka, seperti sedang menghisap cairan pada tubuh orang-orang tersebut. Salah satu dari orang-orang tersebut adalah teman Aris yang bernama Rachel, di mana dia dibawa oleh Mr. Johnson pada malam pertama dan dijanjikan pergi ke tempat yang aman. Tiba-tiba, mereka berdua dikejutkan oleh kedatangan seseorang, sehingga membuat Thomas dan Aris harus bersembunyi. Dan orang tersebut adalah Mr. Johnson, yang sedang melakukan pembicaraan jarak jauh dengan Dr. Eva, orang yang berada di balik Wicked, dan sebelumnya diperlihatkan telah meninggal pada season yang pertama, tetapi ternyata masih hidup sampai sekarang.
Di sana, Dr. Eva meminta Mr. Johnson untuk mempercepat dalam memanen anak-anak di sana. Mengetahui hal ini, membuat Thomas dan Aris langsung bergegas kembali ke kamarnya untuk bertemu Newt dan yang lain. Sampainya di sana, Thomas juga mengatakan bahwa tempat tersebut juga merupakan Wicked, dan Eva juga masih hidup. Di saat yang bersamaan, Mr. Johnson dan para pengawalnya pergi menuju ke kamar Thomas dan yang lainnya untuk mengambil mereka. Namun, usahanya harus gagal karena Thomas dan yang lain berhasil kabur dengan memanfaatkan saluran udara. Kembali ke Thomas dan yang lain, mereka membagi tim ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok Thomas dan Aris, di mana kelompok Thomas pergi untuk mencari Teresa. Tiba-tiba, mereka secara kebetulan bertemu dengan dokter di sana dan menggunakannya sebagai tawanan. Singkat cerita, mereka sampai ke tempat di mana Teresa berada dan membawanya pergi dari sana sembari menghindari kejaran dari para penjaga. Saat mereka hampir sampai di pintu keluar, ternyata ID card yang dimiliki Thomas tidak mampu untuk membuka pintu tersebut. Alhasil, Mr. Johnson pun akhirnya mengajak Thomas untuk melakukan negosiasi, supaya Thomas dan yang lainnya tidak kabur dari sana. Namun, tiba-tiba pintu yang tadinya tertutup terbuka dengan sendirinya, dan ternyata ini adalah ulah dari Aris. Mengetahui hal ini, Thomas dan yang lain pun langsung bergegas pergi ke seberang pintu untuk menghindari kejaran dari Mr. Johnson. Mereka pun berhasil lari dari kejaran Mr. Johnson dan keluar dari tempat penampungan tersebut dan berlari untuk menghindari kejaran para penjaga Wicked. Untuk bersembunyi dari kejaran penjaga, mereka memasuki sebuah bangunan tua terbengkalai dan mencoba mengambil barang-barang yang masih bisa mereka gunakan. Di sana Thomas dan yang lain juga melakukan diskusi untuk menentukan lokasi yang ingin mereka tuju, yaitu Red Arm. Lagi mereka mencari barang-barang yang bisa digunakan, secara tidak sengaja Minho menyalakan listrik di tempat tersebut. Hasil membuat lampu-lampu di tempat tersebut menyala dan membangunkan zombie-zombie yang ada di sana. Mereka semua pun harus berusaha lari dari kejaran para zombie tersebut yang semakin lama semakin banyak. Saat mereka berhasil menemukan pintu keluar, Winston secara tidak sengaja berhasil ditangkap oleh para zombie dan terkena gigitan mereka. Akhirnya, dengan bantuan yang lainnya, nyawa Winston pun berhasil diselamatkan, dan mereka berhasil kabur dari sana. Mereka semua akhirnya mendapatkan tempat yang aman untuk bermalam. Pada keesokan harinya, mereka sudah aman dari serangan zombie. Namun, Winston yang terkena serangan zombie terlihat sangat tidak sehat. Dengan terpaksa, Winston harus terus berjalan walaupun dalam kondisi yang terluka. Mereka semua akhirnya menjelajahi tempat tersebut, di mana dunia di tempat tersebut sekarang sudah rusak parah akibat serangan zombie. Semakin lama mereka berjalan, Winston juga sudah semakin tidak kuat untuk bergerak akibat lukanya. Akhirnya, karena sudah tidak kuat, Winston pun terjatuh. Di sana, mereka sudah mengetahui bahwa Winston sudah terinfeksi, sehingga mereka harus menandu Winston untuk dapat terus bergerak. Sampai pada akhirnya, Winston yang tidak kuat meminta Thomas dan yang lainnya untuk meninggalkannya sendiri dan memberikannya sebuah pistol karena dia tidak ingin dirinya berubah menjadi zombie. Dengan berat hati, mereka semua akhirnya meninggalkan Winston di sana dan memberikannya sebuah pistol. Tidak lama berselang, saat mereka berjalan, langkah mereka terhenti saat mendengar suara ledakan pistol. Thomas dan yang lainnya terus berjalan menuju ke Red Arm, yaitu sebuah pegunungan yang entah di mana. Semakin jauh mereka berjalan, membuat perbekalan mereka mulai habis dan membuat mereka semakin kelelahan. Saat hari menjelang malam, Thomas melihat sebuah cahaya di suatu tempat, dan ternyata yang lainnya juga melihatnya. Namun, terdapat awan petir di belakang mereka yang siap menyambar mereka semua. Mereka pun dengan sekuat tenaga berlari ke tempat asal cahaya tersebut. Namun, saat mereka hampir tiba, tiba-tiba Minho terkena sambaran petir yang membuat ia tidak sadarkan diri. Mereka pun membawa Minho dan memasuki bangunan yang ada di depannya, serta merawatnya di sana. Untungnya, Minho selamat dari kejadian ini dan dia pun tersadar dalam kondisi yang sehat. Namun di tempat tersebut, mereka semua dikejutkan dengan kemunculan zombie-zombie yang ada di sana dalam kondisi yang terikat. Kemudian, muncul seorang wanita bernama Brenda dan membawa mereka masuk ke tempat tersebut. Tempat itu mempunyai banyak penerangan dan dihuni oleh banyak orang. Wanita tersebut
membawa Thomas dan yang lainnya menemui pemimpin di sana yang bernama George. Film pun bersambung.